Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Givari Ilham dengan NIM 23050724325. Kali ini saya akan membacakan hasil jawaban ujian tengah semester pendidikan Pancasila. Pertama, 7A, bagian A, tujuan pendidikan Pancasila yaitu membentuk karakter bangsa, mengimplementasi nilai-nilai luhur Pancasila, dan berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Yang B, landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila yaitu pertama, landasan historis, nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat berkarakter, dan sejarah bukan kekuasaan atau hegemoni ideologi melainkan suatu kesadaran bangsa. Yang kedua, landasan kultur, proses pembudayaan budaya dari generasi tua ke generasi muda. Yang ketiga, landasan yuridis, seluruh tatanan hidup bernegara dan bertentangan dengan Pancasila yang Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku harus dicabut. Yang keempat, landasan filosofi yaitu berwujud dan bersifat filosofi berupa pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Yang kelima, landasan sosiologis, kebinekaan atau pluralitas bangsa Indonesia yang tinggi di mana agama, ras, etnik, bahasa, dan tradisi budaya penuh perbedaan. Yang kedua, bagian A, yaitu nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Yang pertama, nilai religi, kedua, nilai kemanusiaan, tiga, nilai persatuan, empat, nilai demokratis atau musyawarah, dan lima, nilai keadilan. Yang bagian B, nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal, yaitu nilai religi, penyebaran agama Hindu yang dari masyarakat India sebagai pusat penyebaran budaya India di masyarakat. Yang kedua, nilai kemanusiaan nampak pada sikap masyarakat Indonesia yang terbuka, ramah terhadap siapapun yang menghargai hak dalam konteks sederhana. Yang ketiga, nilai demokratis atau musyawarah, pemimpin berdasarkan orang yang dituakan, upaya keadilan dilakukan dengan jalan musyawarah. Yang kelima, nilai keadilan yang ditunjukkan oleh beberapa raja pada masanya melalui berbagai peninggalan. Yang bagian C, nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya. Satu, nilai religinya menjadi pusat perkembangan agama Buddha Mahayan terpenting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang kedua, nilai kemanusiaan, ajaran Buddha tidak mengenal sistem asta. Ajaran ini diarahkan dalam kebijakan Sriwijaya untuk memperbaiki dan mengembangkan kemakmuran melalui kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan keagamaan. Yang ketiga, ada nilai persatuan. Prasasti Kota Kapur menunjukkan perluasan wilayah setelah situasi Sriwijaya aman dan sejahtera. Yang keempat, nilai demokratis atau musyawarah. Semua permasalahan diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Negeri. Yang kelima, nilai keadilan. Sriwijaya tidak keberatan mengakui Cina sebagai negara yang berhak diberi upeti. Yang kedua, Kerajaan Majapahit. Nilai religi, kehidupan keagamaan masa Kerajaan Majapahit mengutamakan sikap toleransi tinggi. Yang kedua, nilai kemanusiaan, memberikan kebebasan desa untuk berotonomi, ini khusus guna menjadi tentram, damai, dan tertib. Yang ketiga, ada nilai persatuan. Dewan Sadar Wijaya meminta bantuan perlindungan kepada Anyawi Raja untuk membuka hutan tarik. Yang keempat, nilai demokratis, tugas dan fungsi struktur pemerintahan selalu melakukan upaya musyawarah dan memecahkan permasalahan dalam segala aspek. Yang kelima, dan nilai keadilan, upaya keadilan dan kesejahteraan sosial mulai dibangun melalui pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Yang soal ketiga, bagian A, nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajahan sampai menjadi proklamasi. Yang pertama, semangat kebangsaan. Yang kedua, semangat juang. Yang ketiga, nasionalisme. Yang keempat, perlawanan tanpa kekerasan. Dan yang kelima, kerjasama. Yang bagian B, analisis di nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan RI, yaitu Pancasila berperan sebagai panduan dan membangun dan menjaga kemerdekaan Republik Indonesia dengan memberikan dasar yang kuat untuk menjalankan secara
secara dan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan untuk menghadapi tantangan dalam menjaga kedaulatan, menghormati hak asasi manusia, dan menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Dengan demikian, Pancasila adalah dasar yang kuat untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang soal keempat, yang bagian A, proses perumusan Pancasila. Yang pertama ada kerangka sejarah. Perumusan Pancasila dimulai sejak zaman penjajahan Belanda dan berlanjut pada zaman Jepang yang menduduki Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Yang kedua, sidang-sidang dan konferensi. Pada sidang ini pemimpin nasional berdebat dan berdiskusi untuk merumuskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi ideologi negara. Yang ketiga ada naskah keempat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menggabungkan 4 naskah berbeda yang berisi prinsip-prinsip dasar menjadi satu dokumen. Yang keempat ada proklamasi kemerdekaan. Setelah penyelesaian naskah keempat, Soekarno dan Hatta mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Yang bagian B, analisis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada dasar kebinekaan, dasar bagi kesatuan dan persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, prinsip kemanusiaan, mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan penghormatan terhadap semua warganya. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan, yaitu mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia di atas perbedaan sehingga negara tetap kuat dan bersatu. Yang keempat, pemerintah yang demokrasi, mendorong demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Soal yang kelima yaitu yang bagian A, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah ideologi yang menjadi pijakan utama bagi sistem pemerintahan, hukum, dan nilai-nilai yang berkandung di Republik Indonesia. Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip keberagaman, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan sosial, dan kebutuhan yang maha esa. Ini berarti bahwa setiap aspek kehidupan negara dan masyarakat diatur oleh dan dipandu oleh nilai-nilai prinsip Pancasila. Yang bagian B, pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi adalah fondasi hukum utama yang membentuk dasar negara, pemerintahan, dan hubungan antara pemerintah dan warga negara Indonesia. Ini memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas di negara ini, serta menjamin hak dan kewajiban masyarakat. Yang soal yang C, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Yang pertama, hukum dasar tertinggi. Yang kedua, kedaulatan hukum. Yang ketiga, struktur pemerintah. Dan keempat, hak dan kewajiban negara. Yang bagian D, hubungan Pancasila sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pancasila sebagai ideologi dasar dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengantar Undang-Undang Dasar adalah dua elemen yang saling melengkapi dalam Konstitusi Indonesia. Mereka memberikan arah nilai dasar yang harus diikuti oleh pemerintah dan seluruh warga negara yang dalam membangun dan menjalankan negara sesuai dengan semangat dan prinsip Pancasila. Yang bagian E, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dua elemen yang penting dalam Konstitusi Indonesia. Pancasila menjadi landasan ideologis dan moral, sementara Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kerangka hukum yang mediatalis. Hubungan erat antara keduanya memastikan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Soal yang keenam, yang bagian A, pengertian pandangan hidup. Pandangan hidup adalah cara individu atau kelompok memandang, memahami, dan memberi makna pada dunia hidup dan eksistensi mereka. Ini mencakup berbagai keyakinan, nilai-nilai, prinsip, dan filosofi yang membimbing tindakan, sikap, serta pemikiran seseorang terhadap berbagai aspek kehidupan. Yang bagian B, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia adalah individu yang dengan identitas,
karakteristik dan keunikan yang dimilikinya masing-masing. Di individu memiliki pikiran, peradaban, dan keinginan pribadi. Mereka memiliki kesadaran diri dan dapat membuat pilihan dan tindakan berdasarkan referensi mereka sendiri. Makhluk sosial manusia juga adalah makhluk sosial yang cenderung untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Interaksi sosial memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sosial, emosional, dan psikologi, serta membangun norma, nilai, dan budaya bersama. Yang bagian C, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber karakter. Nilai-nilai Pancasila saat diinternalisasi dalam membentuk karakter memiliki landasan moral dan etika yang kuat. Masyarakat yang menghayati nilai cenderung memiliki kesadaran moral, kesetaraan, solidaritas, rasa tanggung jawab, dan semangat keadilan dan dalam perilaku mereka. Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai sumber karakter yang membimbing tingkah laku dan interaksi sosial dan dalam masyarakat Indonesia. Yang D, pembangunan karakter bangsa. Pancasila sebagai pembangunan karakter bangsa memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan etika masyarakat Indonesia. Ini bukan hanya sebagai seperangkat nilai, tetapi juga sebagai landasan untuk tindakan dan interaksi dalam masyarakat. Sebagai pedoman moral, Pancasila membantu membangun masyarakat yang berintegritas, beretika, dan bertanggung jawab, yang berkontribusi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Soal yang ketujuh, S1, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, gotong royong atau kerjasama masyarakat dalam membersihkan lingkungan, memperbaiki infrastruktur. Yang ketiga, partisipasi dalam pemilihan umum. Yang keempat, berpikir dalam berpendapat dan dalam organisasi maupun kerja kelompok. Yang kelima, membantu mereka yang kurang beruntung di lingkungan sekitar seperti program amal dan bantuan sosial. Yang keenam, melibatkan anak dalam percakapan tentang nilai-nilai Pancasila di rumah. Selanjutnya nomor 8, yang bagian A, tanggal 28 September 2023 yaitu hari Maulid dan Nabi Muhammad SAW. Kegiatannya menghadiri Maulid, pengajian, dan ceramah. Tujuannya mengenang kehidupan, karakter, dan ajaran Nabi Muhammad sebagai teladan umat Islam. Yang B, tanggal 1 Oktober 2023, Hari Kesaktian Pancasila. Kegiatan, diskusi, dan seminar pembahas nilai Pancasila, sejarah, dan perannya. Tujuannya untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila sebagai panduan moral. Yang C, tanggal 5 Oktober 2023, Hari Guru Sedunia. Kegiatannya memberikan ucapan terima kasih dan penghormatan kepada guru-guru. Tujuannya menekankan nilai hormat kepada guru. Yang di tanggal 28 Oktober 2023 atau Hari Sumpah Pemuda, kegiatan mengadakan upacara bendera di sekolah-sekolah dan komunitas. Tujuannya sebagai tanda penghormatan kepada semangat persatuan dan perjuangan pemuda. Sekian, terima kasih.